Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nazia Muko Agung, perwakilan dari kelas 8D, ketua kelompok 2 mata pelajaran SKI dengan pembahasan awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dengan guru mata pelajaran Ibu Mega Anjasari Mananim SPD. Dan ini adalah anggota-anggota kelompok 2. Awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itulah sejarah runtuhnya Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semula memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaannya dengan menerapkan pola pemerintah yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintah saat itu terletak di Kufah. Kepemimpinan kemudian diganti oleh Abu Ja'far Al-Mansur mulai 750 sampai 775 Masehi, saudara dari Abu Abbas. Ia membangun kota baru yang diberi nama Baghdad, di mana terdapat istana bernama Madinah As-Salam. Pada periode awal sekitar 750 sampai 847 Masehi, kegiatan perluasan wilayah masih diutamakan dinasti Abbasiyah dan membuat fondasi sistem pemerintahan yang akan menjadi panduan bagi kepemimpinan selanjutnya. Setelah Abu Ja'far Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun al-Rashid mulai 789 sampai 809 Masehi, ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mengalami ilmu pengetahuan. Ia juga mendirikan majelis al-munazarah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid, dan istana khalifah, dan menjadi tanda akan berfungsinya kekuatan penuh dari Timur dan Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan puncak keemasan Islam. Pada masa ini juga banyak diterjemahkan buku-buku karya kuno dari Yunani dan Syria kuno ke dalam bahasa Arab. Paham Mu'tazilah dianut Al-Ma'mun sebagai mazhab negara, yaitu menggunakan akal sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan persoalan teologi yang merintis pembahasan teologi Islam secara detail dan filosofi sehingga muncul filsafat Islam. Selanjutnya, dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil mulai 847 sampai 861 Masehi. Ia berbeda dengan khalifah sebelumnya karena lebih cenderung ke cara berpikir ahlun sunnah. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, ia hidup pada satu zaman dengan para tokoh besar seperti Abdul Malik bin Habib atau Imam Mazhab Maliki, Abdul Aziz bin Yahya Al-Ghul atau murid Imam Syafi'i, Abu Usman bin Manzini atau pakar ilmu nahwa,
dan Ibnu Kulab seorang tokoh dalam bidang ilmu kalam. Terjadi perselisihan mengenai penerus kekhalifahan setelah Al-Mutawakkil, karena sebelum dirinya wafat ia hendak menurunkan mandat kepada anak-anaknya, yaitu Al-Muntazir, Al-Mu'taz, dan Al-Mu'ayyad. Tetapi ia kemudian mengubah susunan penerusnya menjadi Al-Mu'taz lebih dahulu, namun Al-Muntasir tidak menerimanya. Kesulitan komunikasi antara pusat pemerintahan sulit dilakukan pada masa itu karena